Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya tentunya. Nadia mau membahas yang lagi rame tentunya seperti biasa yang rame-rame ada di sini. Kita mau bahas soal kenaikan gaji guru. Padahal itu bukan gaji sebenarnya ya, itu tunjangan, lebih tepatnya tunjangan kesejahteraan guru menjadi non-ASN menjadi 2 juta rupiah. Nah, tapi di sisi lain nih gimana buat guru-guru non-ASN yang mungkin masih honorer yang diperbantukan itu kan banyak tuh yang gajinya masih 300.000 lah. Kita bahas deh yuk. Sudah ada Bapak Nur Purnomo Sidi yang menemani Nadia. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nadia. Kok lemas sih? Selamat Tadi siang. padahal semangat banget. Belum makan siang. Oh oke, habis ini kita makan siang ya. Kita mau membahas soal guru nih Pak. Ya Mbak Nadia. Sudah 3 periode di DPR RI. Kemarin saya mengundang waktu periode sebelumnya ya. Berarti Periode kedua. Ya ini saya undang lagi di awal periode Bapak. Mudah-mudahan nanti sampai periode ke-6 lah. Diundangnya kan. 7, 8 kalau perlu ya. Kalau 7 nanti menteri sudah. Oh amin. Kita doakan pokoknya. Ngelotok banget soal pendidikan, soal guru nih, kesejahteraannya. Dengan adanya tambahan menjadi 2 juta, ini sebenarnya tunjangan kesejahteraan kan, bukan gaji kan Pak ya. Karena kan udah ramainya, wah ini gaji. Nah tapi di sisi lain yang disayangkan, itu sebenarnya penambahannya 500.000 karena tadinya 1,5 juta jadi 500.000 dan itu harus yang tersertifikasi yang sudah melalui sertifikasi. Sedangkan yang ASN tambahannya 1 kali gaji. Betul. Ini udah ada yang teriakan-teriakan nih Pak. Gimana nih Pak? Ya. Jadi pertama tentu kita harus syukuri lah. Tunjangannya udah naik, syukurin dulu. Artinya harapan yang menjadi harapan selama mulai 4 tahun sebelumnya ini kan selalu disampaikan tentang kesejahteraan guru oleh betul. menteri sebelumnya, tapi sampai selesai tidak tereksekusi. Oh belum ada actionnya ya? Akhirnya kemudian di kabinet yang sekarang, Menteri Dikdasmen, itu kemudian atas arahan dari Pak Presiden menyampaikan di Hari Guru. Yes. Terkait dengan komitmen, ya, kita bicara komitmen dulu ya, komitmen upaya awal untuk bagaimana bisa membuat jalan ada peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik kita. Yes, setuju. Ya. Dan yang disampaikan oleh setelah kita rapatkan antara pemerintah dengan Komisi 10, memang kebijakan itu satu dasarnya kuat dan kemudian yang kedua memang anggarannya tersedia. Oh berarti anggarannya sudah diperhitungkan. Ya, sudah tersedia. Sudah ada. Artinya mulai tahun 2025 guru yang sudah ASN dia akan ditambah penghasilannya 1 kali gaji setiap bulan. Yang sudah sertifikasi dia kan sebenarnya sudah dapat 1 juta. 1,5 juta. 1,5. Nah, dengan kebijakan sekarang dia ditambah 500 menjadi 2 juta per bulan. Nah, satu lagi adalah yang sekarang sedang mengikuti sertifikasi. Yang belum sertifikasi, kemudian nanti kalau dia lulus dia langsung dapat 2 juta. Penyesuaian intinya. 2 juta rupiah. Jadi ada 3 kategori sebenarnya. Kalau dalam konteks kebijakan yang terbaru itu. Nah kalau nggak lolos Pak? Kalau nggak lolos, hasil rapat kami terakhir dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mereka akan diberi 2 hal. Satu, mereka akan masih diberi kesempatan di tahun 2025 dan 2026. Oke. Karena salah satu faktor mereka nggak lolos itu karena standar ijazahnya. Mereka belum S1 atau belum D4. Oleh pemerintah, kemarin sudah kami putuskan, mereka dibantu untuk menambah SKS di LPTK yang ada seluruh Indonesia, dan itu nanti akan dibiayai oleh negara. Jadi misalnya Mbak Nadia mau ikut P3K, mau ikut sertifikasi, ijazahnya belum S1 atau D4, nah itu
fasilitasi untuk buat penyetaraan lewat Oke. P3K. Dan itu dibiayai negara. Oh tenang, jadi dibiayai negara. dibiayai negara. Ini harus digarisbawahi, ini Betul. penting ini. Nah, jadi dibiayai itu negara. hasil rapat terakhir kami Oke. antara Komisi 10 dengan kementerian seperti itu. Oke, Nah, nah jadi nanti 2002 kalau sekarang ini anggarannya yang digunakan itu baru sekitar 77 triliun ya untuk membayar semuanya. oke. Nanti kalau semua sudah terangkat karena kemarin kesepakatannya 2026 selesai semua sudah. Itu kita membutuhkan anggaran 101 triliun untuk membayar gaji tenaga pendidik saja. Itu diperoleh anggaran itu berarti diambil dari APBN 20% itu yang termasuk Iya. anggaran pendidikan Ya, itu. APBN 20% itu akan nanti dialokasikan untuk menambal kekurangan yang sekarang baru 77 triliun. Yes. Nanti kalau sudah ada penambahan beberapa teman-teman guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K itu, termasuk nanti dari jalur yang ASN, nah, itu kita memang membutuhkan anggaran 101 triliun per tahun. Oke. Nah, itu memang kemarin sudah kita sepakati besarannya. Nah, tinggal kita membangun skenario ini. Skenario-nya di 2025-2026 bagaimana sehingga kemudian anggaran 101 triliun itu betul-betul bisa kita siapkan. Tapi Pak, kalau kita lihat kan di situ ada penitik beratkan adalah harus yang sudah tersertifikasi. Ya, sertifikasi itu sebenarnya ada dua jalur. Oke. Kalau dia di negeri, ya maka dia harus persetujuan dari kepala sekolah, dari dinas, kepala daerah. Kalau yang swasta dia cukup dari yayasan. Nah, untuk itu apakah tidak menjadi sesuatu yang memberatkan karena kan untuk kita mendapatkan sertifikasi berarti kan harus ada penunjukan dari sekolah, prosesnya. Itulah kenapa dulu pernah saya sampaikan di forum yang sama sesungguhnya. Ini karena problem pendidikan kita itu menjadi bagian yang diotonomisasi. Oke. Makanya dulu saya bilang jangan sudah lepaskan saja pendidikan dari otonomisasi, jadikan menjadi urusan pusat sehingga standarnya sama. Sekarang kan misalnya Dimanapun. iya, sekarang yang swasta lebih mudah untuk mendapat sertifikasi. Tapi yang negeri yang jelas-jelas ini menjadi bagian dari negara itu, Iya. dia mengalami kesulitan. Hal-hal subjektif itu menurut saya harus kita hilangkan. Subjektivitas kekuasaan di daerah, dinasnya, kepala sekolahnya, harus kita hilangkan dengan cara apa? Dengan tarik saja urusannya menjadi urusan pusat. Oke. Pendidikan adalah urusan pusat, bukan urusan daerah. Eksekusinya daerah nggak apa-apa, tapi Ya, keputusan dari betul, pusat, iya. iya kan Pak? Yang tersertifikasi aja belum jelas nih dari satu sekolah. Gimana nih masih ada loh guru-guru yang gajinya 300.000. Kita bahas ya Pak, tapi sebelumnya kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih ngomongin soal tunjangan gaji guru, tunjangan kesejahteraan guru yang naik nih. Hal yang menyenangkan tapi juga banyak nih di komentar-komentar di media sosial yang kayak, tapi kan harusnya masa yang PNS, ASN bisa satu kali gaji yang kita enggak. Padahal sama, tugas dan kewajibannya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak ini. Ya. Nah untuk hal itu gimana Pak? Ya, kita kembali ke regulasinya. Jadi regulasinya menyatakan seperti itu. Tapi apakah kemungkinan nanti nih akan ada Nah, makanya tadi komitmen kita itu apakah sekedar menaikkan penghasilan atau kemudian kita mau memastikan di batas mana guru kita sejahtera. Oke. Harus gitu. Ini komitmen politik dulu menurut saya. Karena kalau komitmen politik sudah terjadi antara DPR dengan pemerintah, ya. saya yakin karena ini mandat konstitusi, maka yang kita bicarakan bukan berapa ditambah dari yang sekarang, tapi berapa sesungguhnya minimum kesejahteraan para pendidik itu. Oh. Yang kemudian ditentukan berdasarkan geografisnya, berdasarkan dengan tingkat kemahalan di daerahnya, Oke. berdasarkan tingkat kesulitan dia ketika melakukan fungsi sebagai tenaga pendidik misalnya. Itu harus kita hitung. Jadi jangan, oke ini udah benar gitu kan. Tapi menurut saya, ayo kita mulai. Kita mulai dengan menghitung berapa minimum kesejahteraan yang harus diberikan kepada guru tanpa kecuali apakah dia di swasta ataupun
di negeri. Di negeri. Jadi standarisasinya sudah ada nih jelas. Dong. Sekarang ini kan berdasarkan kemampuan negara. Itu sudah terbukti ketika kemudian konstitusi menyatakan minimum 20%. Ya, dipenuhilah 667 triliun. Nah, sekarang jadi 731 triliun. 700 ya. Kan? Nah, itu kan kemudian alokasinya tidak fokus pada bagaimana peningkatan kesejahteraan. Ya, belum bicara urusan berapa sih guru itu kalau misalnya di Jakarta Timur itu berapa, di Lebak sebelah selatan itu berapa, di Aceh Sigli itu berapa, di Kupang itu berapa. Berapa sih kesejahteraan yang harus dengan standar misalnya kita menggunakan satu keluarga itu ada suami, ada istri, ada 2 anak lah gitu kan. Nah, itu kita belum lagi kita menghitung jarak. Dia dari rumah berapa kos yang dia butuhkan untuk sampai misalnya tempat pendidikan. Ini belum menjadi agenda politik yang betul-betul dibicarakan di negeri kita. Sehingga akhirnya sudah sebatas pelipur lara, walaupun harus kita syukuri lah ya kan gitu. Wah naiklah 1 kali gaji, tambahlah 500.000, tambahlah 2 juta. Pertanyaan kritisnya selanjutnya menurut saya yang penting adalah 2 juta itu di Jakarta punya manfaat apa? Dapatnya apa aja? Lah itu kan harus begitu. Betul. Tidak hanya sebatas urusan naik 1 kali 500.000, 2 juta. Itu oke, kita apresiasi. Tapi next yang paling fundamental. Berarti harusnya ada pembahasan jangka panjangnya untuk karena itu kemarin ini. saya sampaikan di rapat terakhir di kementerian. Jadi saya minta tolong dong, Anda punya skenario apa dalam hal menyelesaikan satu, bagaimana yang belum diangkat menjadi guru ini sampai kapan? Itu harus ada titiknya. Jangan harus ada batasnya iya ya kan? Iya. Akhirnya disepakati kemarin, oke Pak 2026 kita selesaikan semuanya. Oke tapi kan saya belum dapat dokumennya. Nah, dalam waktu nanti setelah reses kita baru dapat dokumen rencana strategis mereka untuk menyelesaikan pengangkatan. Itu baru urusan 1 pengangkatan. Belum kita ngomong kesejahteraan. Belum ditambah lagi kita sekarang punya agenda nasional, agenda politik presiden, kita memberikan makan siang bergizi itu. Nah, itu juga menjadi bagian yang ke depan nanti kita tidak hanya guru yang sejahtera, kita juga harus punya ukuran bagaimana kemudian siswa itu sehat sehingga dia punya kemampuan untuk ikut proses belajar mengajar itu. Nah, jadi menurut saya berarti sebenarnya harusnya ada pembahasan lebih lanjut apakah ini komitmen yang permanen atau mungkin nanti ada kebijakan lain yang justru itu bisa lebih dimanfaatkan dengan tepat. Menurut saya kebijakan itu nggak boleh ad hoc, apalagi menyangkut kesejahteraan. Pak, ini aja sudah rame antara kok yang PNS jadi 1 kali gaji, yang ini 500.000, terus yang tersertifikasi. Nah, apa kabar dengan guru-guru kita yang ada di Papua mungkin, di NTT, yang ada di daerah terluar? Itu mereka ada yang mendapatkan 300.000 dalam sebulan. Padahal mereka harus naik gunung, mungkin harus melewati sungai. Kalau kita lihat kan sekarang media sosial itu banyak mengekspos hal-hal seperti itu. Nah, apakah hal ini juga tidak menjadi fokus untuk kesejahteraan mereka? Berkali-kali kita sampaikan, kita ini lebih sering ngawasi dengan cermat anggaran 15% pendidikan yang dikelola oleh kementerian. Tapi kita sangat tidak mengawasi dana pendidikan yang ditransfer sebesar 53%, 372 triliun ke daerah. Bayangkan. Yang kita otak-atik ini kan yang 100 triliun itu yang di Jakarta. Iya, betul. Yang 370-an triliun itu yang ditransfer melalui transfer daerah. Itu enggak diawasin. Kemarin saya sampaikan juga ke Bu Irjen, ini harus diawasin Bu. Apa jawabannya Bu Irjen? Itu bukan ranah kami Pak. Kok bisa? Itu dana pendidikan. Itu ranahnya setelah kami transfer ke daerah menjadi ranahnya Kemendagri. Udah Jadi, pindah lagi nih. Sudah pindah lagi. Bayangkan itu ada fungsi pendidikan. Bayangkan seorang irjen pendidikan, Kementerian Pendidikan tidak bisa mengawasi dana transfer daerah yang itu judulnya adalah transfer dana pendidikan 370-an triliun.
itu yang kemudian harus kita awasi untuk memastikan bahwa dana yang kita transfer itu betul-betul bisa mensejahterakan guru, karena menjadi bagian dari itu juga adalah dana untuk kesejahteraan guru, termasuk kita punya namanya dana dasar itu melalui dana DAK non fisik. Dan non fisik itu ada BOS, ada juga untuk kinerja, tukinnya guru-guru. Itu pun langsung ke daerah. Oh. Jadi itu nggak diawasin oleh kementerian. Kementerian hanya punya berapa sekian sudah. Tapi apakah itu betul-betul diberikan sesuai dengan standar kesejahteraan yang dibutuhkan itu pun. Makanya lagi-lagi saya menyatakan bahwa karena ini sudah ada gap fiskal antar daerah punya kemampuan keuangan yang berbeda. Ya sudah daripada kita pusing-pusing. Kembalikan semuanya. Ini Kemendikbud nggak bisa masuk ke Kemendagri, bupati, wali kota, gubernur taat sama gubernur, tidak sama ini. Kemudian rapatnya nggak jelas. Sudah, menurut saya berharap presiden buat ultimatum lah. Atas dasar konstitusi, saya nyatakan pendidikan menjadi urusan pusat. Oke, sepertinya kita harus cooling down sejenak karena Pak Pur mulai bersemangat deh ini ya. Udah kelihatan ya kan. Semuanya harusnya memang bermuara ke pusat kalau menurut Pak Pur. Tapi kita pengen lebih detail lagi menanyakan. Terus Pak, yang gaji 300.000 ini, yang tidak terlihat ini, yang ada di pedalaman ini nasibnya gimana? Ya. Siapa yang akan memperjuangkan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Nur Purnomo Sidi tentunya ya kan. Ini sebenarnya segmen keberapa sih? Oh, ketiga ya. Ini segmen terakhir ya. Padahal kita lagi on fire-nya ya Pak ya. Ngomongin pendidikan ini. Betul. Saya undang lagi lah Pak 3 episode ke depan. Pokoknya jangan sampai selesai lah. Oh, oke. Karena isunya harus kita kembangkan terus setiap saat sehingga orang publik membaca, bucik terus terhadap dinamikanya harus tersampaikan. Selama ini kan publik disiapkan ujungnya saja. Yes. Tapi dinamikanya nggak kita berikan. Menurut saya, biar ada partisipasi isu, partisipasi gerakan di publik, dinamikanya itu harus kita sampaikan. Yes. Apa problemnya, siapa yang bersalah, siapa yang harus kita tuduh, menjadi hal yang paling menonjol, membuat semua ini nggak jelas. Setuju, seperti saya kemarin bilang, salah satu kenapa program rekrutmen guru nggak jelas, itu karena BKN, karena Menpan RB, karena Kemendagri. Saya bilang harus jelas addressnya. Kalau kita berjuang, kalau enggak nanti semua menyalahkan Komisi 10, menyalahkan Kementerian Pendidikan. Padahal problemnya bukan di situ. Problemnya ternyata udah pindah. Sekarang ada di BKN, Pan RB, sama Kemendagri. Oke, harusnya ada di satu user aja yang memang sudah tahu dan membidangi soal pendidikan. Oke, kita kembali ke sertifikasi guru nih Pak ya. Padahal kita bersemangat nih kalau ngomongin pendidikan. Ternyata banyak sekali isunya yang disampaikan Pak Nur Purnomo Sidi nih. Soal pendidikan Bapak sudah 3 periode. Ya. Kita ngomongin sertifikasi ke guru, kita menuntut sertifikasi guru. Okay. Ini ada nih sekolah yang di ujung-ujung sana, bahkan saya nggak tahu apakah ini sekolah benar-benar sudah ada secara legal dan dia bisa merekrut guru-guru itu dan bisa ada deal dibayar dengan 300.000 sampai 700.000. Jangankan mereka buat mensertifikasi gurunya, menghidupi sekolahnya aja saya agak-agak meragukan gimana nih. Aduh kalau ketawa nih saya jadi deg-degan nih jawaban selanjutnya. Iya, jadi kembali ke statement saya di awal tadi ya. Jadi ketika dia diangkat oleh sebuah sekolah, apakah itu negeri atau swasta, dia kan memang diangkat oleh yayasan atau oleh kepala sekolah. Yes. Karena ada kekurangan tenaga pendidik. Iya. Di sekolah tersebut, apalagi bisa tadi terutama di daerah-daerah 3T. Iya. Itu tidak ada. Kemarin itu waktu pendaftaran P3K, taruhlah di Sulbar aja, nggak usah jauh-jauh. Sulbar aja kan masih ada pesawat, ada darat segala macam. Cukup terjangkau. Dari kebutuhan 1.600, ya, yang daftar
nggak sampai 500. Bayangkan. Sisi lain di Jawa, formasinya 1.000, yang dato 5.000. Oke, jadi Nah, ada ketimpangan ya. Ya tadi itu karena apa? Karena memang sejak awal ini tidak diperlakukan secara khusus. Walaupun sebenarnya ada namanya bos majemuk. Bos majemuk itu adalah bos yang dihitung berdasarkan tingkat kemahalan, tingkat kesulitan geografis di satu daerah. Sehingga misalnya kalau di sini harga satuannya 1.500, di sana bisa 2.700. Oke, bergantung dari daerah. Tapi itu nggak cukup. Karena bos itu kan juga untuk operasional setahun sekolah. Oke. Tidak hanya untuk membayar. Kesejahteraan. Sebenarnya P3K ini menjadi bagian dari menjawab tadi apakah kemudian ada perubahan status kesejahteraan. Jadi jawabannya adalah P3K itu menjadi jawaban dari problem guru honorer yang belum berstatus ASN. Oke. Nah, dia masuk menjadi ASN P3K agar ada peningkatan kesejahteraan dari 200, 300 menjadi minimal 2.600.000. Kalau dia kemudian ikut sertifikasi, dia pun akan dapat lagi 2 juta. Oke. Kan begitu. Jadi sebenarnya itu yang Nah, cuma problemnya dari semua itu, Mbak Nadia, seperti yang dulu pernah kami sampaikan hasil panja pembiayaan pendidikan. ini juga saya mau bahas. Negara itu belum siap ketika semuanya menjadi ideal dalam konteks anggaran. Berarti anggarannya ini belum fit untuk Iya. mencakup semuanya. Sebenarnya secara jumlah sudah ada. Sekarang gini aja, nih uang katanya pendiri negeri ini, udah itu 700 miliar buat pendidikan. Taruh nih di mejanya orang pendidikan. Jangan ditaruh di perhubungan, jangan ditaruh di PUPR, jangan ditaruh di manapun. Sebelum membagi anggaran APBN kita yang sekarang 3.000 lebih itu, yang 700 triliun ngomong dulu pendidikan. Ngomong tentang siswa, ngomong tentang guru, ngomong tentang sarpras. Ini kan mereka yang jauh lebih tahu. jauh lebih tahu dan ini lebih penting dan lebih strategis untuk kepentingan negara Indonesia 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan. Nah, ini urusan komitmen. Saya punya harapan besar. Pak Prabowo ketika jadi dia langsung visinya itu adalah bagaimana meningkatkan SDM manusia yang unggul. Ya. Termasuk ada program namanya program sekolah unggul. Nanti di Sumatera ada 2, di Jawa ada beberapa, seluruhnya itu. Itu nanti bibit-bibit nasional itu ditaruh di satu sekolah SMA unggul namanya. Artinya apa? Visinya udah bener nih Pak Presiden. Nah, sekarang harusnya visi itu diterjemahkan dengan baik, dengan benar, dengan bertanggung jawab oleh yang namanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Oke. Harus dong. Berarti sebenarnya harus duduk bareng nih. Nah, makanya saran saya dia ikut lagi upacara tahun-tahun sebelumnya di sekolah itu membaca tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya dia harus baca itu lagi. Oke. Kalau nggak baca itu lagi, dia tetap kayak sekarang ini. Jadi sudah, pokoknya dibagi rata. Kalau mau ditambah nanti aja, tanpa ada visi yang jelas. Negara ini mau dibawa kemana? Yes. Pendidikan itu mau ditaruh di nomor berapa? Oke. Kalau saya wajib pendidikan di nomor 1. Setelah selesai urusan pendidikan, baru ngomong yang lain. Baru ngomong jalan, baru ngomong kereta api, baru ngomong yang lain. Menurut saya itu. Kalau nggak begitu, selamanya Indonesia nggak akan unggul. Kasihan Presiden punya visi yang bagus. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan pola berpikir yang sama dengan Presiden untuk meningkatkan. Gayung bersambut. Itu Mbak Nadia. Oke Pak, ini saya masih ada berapa menit? 1 menit, Ya. Ternyata ya sedih sekali. Saya mau tanya sedikit aja. Dari kemarin kan Bapak di periode sebelumnya masuk ke panja pembiayaan Ya. pendidikan ya Pak. Nah, apa sebenarnya yang menjadi temuan dan menjadi trouble? Oh ini loh permasalahannya. Karena kan Bapak waktu itu semangatnya ini sekolah, ini kebutuhan kita tuh sebenarnya bisa membiayai sekolah dari SD, SMP, SMA. Gitu. Gratis. Gratis. Iya, bisa. Karena tadi itu kembali bahwa temuan kami yang paling mendasar dari seluruh problem-problem pendidikan yang ada, kita belum sepakat
pada prinsip bagaimana memenuhi anggaran pendidikan sesuai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan. Jadi kita belum sepakat tentang harga satuan, berapa orang kita subsidi ketika PAUD, berapa orang kita subsidi ketika SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ketika mereka mau diplomat atau ketika mereka mau sarjana. Oke. Kita itu belum punya ukuran yang sama. Itu temuan paling besar yang paling inti yang dari Panja itu. Sehingga apa? Sehingga ketika menentukan kembali ketika merumuskan anggaran, angkanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pernah saya sampaikan misalnya, ternyata apa yang diberikan oleh pemerintah untuk bantuan UKT misalnya, itu hanya 35% yang bisa diberikan oleh negara untuk membantu anak-anak kita kuliah. Oke. Selebihnya yang 65% itu diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga kemudian akhirnya UKT-nya tinggi. Menurut saya problemnya sudah kita harus juga sepakati bahwa harga satuan pendidikan kita itu harus betul-betul mencerminkan kebutuhan sesungguhnya di setiap daerah ya, di mana anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang untuk mengikuti pendidikan minimal, pendidikan wajib belajar 13 tahun, mulai PAUD setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA, SMK 3 tahun. Oke, nah ternyata masalah pendidikan yang tadinya kita cuma membahas soal sertifikasi guru yang tadinya goalsnya dapat tambahan anggaran kesejahteraan, berentet panjang terbuka semua ya. Sepertinya saya harus menambah satu episode lagi sama Pak Nur Purnomo Sidi ya untuk membahas soal pendidikan ini, gimana sih arah roadmap pendidikan di Indonesia ini kemana gitu ya kan. Nanti kita bahas di lain sesi ya. Tapi terima kasih Pak Terima kasih Purnomo Mbak Sidi Nadia. sudah mau berkenan lagi kembali untuk hadir menjadi narasumber di Sudut Dengar Parlemen. Semoga nggak kapok ya Pak ya. Saya nggak akan pernah kapok, karena bagian dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan dinamika yang terjadi di DPR RI. Oke, siap. Akhir kata saya Nadia Kanaya, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Nadia, Pak Nur Purnomo Sidi, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.